Siapa nama Bapak? Simbaya, Pak. Simbaya. Bapak mengajar di mana, Pak? Di SD Negeri Alusunda, Melabu, Di mana? Aceh Di mana, Barat. Melabuh ya? Oke, oke, Aceh oke. Barat, Pak. Baik, baik. Bapak mengajar apa, Pak? Mengajar pelajaran apa ya? Materinya apa? Zakat. Jadi sekarang surat Al-Waqiah 1 sampai 10. Silakan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaq'atiha kazibah. Terus, Qasiyatur rafi'ah. Iza rujjatil ardu rajja. Wasrusatil jibalus fasad. Wa kanat haba'an tambasha. Wa kuntum azwajan salata. Wa ashabul maimanata ma ashabul maimanah. Wa ashabun mash'amah ma ashabun mash'amah. Was-sabiqus sabiqun. Sadaqallahul azim. siapa namanya, Pak? Pak Simbaya. Simbaya ya, Simbaya. Bapak mengajarnya zakat apa? Zakat ah. Ya, ya, Ah. Zakat apa, Bapak? Zakat mal atau zakat fitrah? dua-duanya Pak. Tentang zakat. Dua-duanya. Apa Ya. beda zakat fitrah dengan apa bedanya? Oh, zakat fitrah. Zakat Ah, fitrah, zakat jiwa. Sedangkan zakat terbagi dua, zakat fitrah dan zakat ah. mal. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang dikeluarkan pada setiap menjelang bulan Ramadan sampai Idul Fitri. Sedangkan kedua zakat mal, yaitu zakat harta. Apabila sudah mencapai ketentuan zakat, sudah sampai nisab dan fullnya, maka sudah wajib zakat. Syarat zakat fitrah apa, Pak? Syarat Syarat zakat fitrah. syarat zakat fitrah apabila eh, orang tersebut masih hidup sampai hari raya Idul Fitri. Hmm. Akal dan Hmm. mampu. Terus, Pak, lain. eh, Sudah Pak, beragama Islam, balik, berakal, Ah. merdeka, milik penuh, dan orang yang memberikan zakat masih hidup sampai hari raya. Terus kemudian kalau zakat mal itu apa perbedaannya dengan zakat harta, Pak? Kita sama. Bukan, perbedaan zakat mal dengan zakat fitrah apa? Perbedaan zakat mal dengan zakat fitrah adalah zakat mal adalah zakat harta, sedangkan Ah. zakat fitrah zakat jiwa. Hmm. Ya, bedanya di mana, Pak? Bedanya eh, zakat fitrah tujuannya yaitu untuk menyucikan jiwa seseorang, sedangkan zakat mal adalah untuk membersihkan harta seseorang. Bolehkah kita membagi zakat sendiri, Pak? Ya, Hah? Pak. Ya, Bolehkah kita membagi zakat sendiri? Bolehkah kita memberi zakat sendiri? boleh, boleh memberi Kenapa? zakat sendiri kepada amil zakat apabila kita sudah mampu. Ada nggak salah satu ayat Quran yang mengatakan boleh kita membagi zakat sendiri? Aziz, Halo? ya Pak?
Ah, kepada apa ya nah? Kira-kira juga surah At-Taubah ya. Ya, Ya kan? Khus amwalihim ya kan? ya. Ah, jadi ya harus bisa. Baik, Pak, itu sudah cukup dari saya, Pak Muhajir. Nah, silakan Pak Muhajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muzakir. Ya, Ya, Bapak Muksin ya. Ya, Pak, oke, coba Bapak mengajar sebentar, 5 menit saja, seperti yang sudah Bapak rangkai di modul ajar. Ya, 5 menit itu sudah ada pembukaan, isi sama penutupnya, Pak ya. ya. Bisa? Oke, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Apakah hadir semuanya? Alhamdulillah, anak Bapak sudah hadir. Kemarin telah kita pelajari tentang keberagaman umat beragama. Sekarang kita akan mempelajari tentang zakat. Sebelum kita mempelajari zakat lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus tahu apa tujuan dari pembelajaran zakat tersebut. Tujuan dari pembelajaran zakat tersebut yaitu yang pertama harus tahu makna zakat, yang kedua syarat dan hukum zakat, yang ketiga hikmah zakat. Baiklah, yang pertama kita mulai pengertian zakat. Zakat menurut bahasa adalah bersih, suci, dan sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta kita kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ajaran dan ketentuan syariat Islam. Kemudian zakat itu terbagi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Apakah anak-anak tahu tentang pengertian tersebut? Ya, 100 untuk anak-anak Bapak. Kemudian, berapakah jumlah zakat yang harus dikeluarkan atau zakat fitrah? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, zakat fitrah 1 sa atau 3,5 liter. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Tidak semua orang berhak menerima zakat. Ada 7 golongan orang yang berhak menerima zakat. Siapa yang tahu? Ya, sebutkan. Ya, fakir miskin, amil zakat, mu'alaf, riqat, ihram, fisabilillah, dan ibnu sabil. Iya, dari materi tersebut, sekarang Bapak akan membagikan kelompok pada kalian untuk mempresentasikan ke depan setiap kelompok satu pertanyaan dipresentasikan. Ya, kelompok A, Bapak akan memberikan pertanyaan apa arti zakat menurut istilah. Dan kelompok kedua, sebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan yang ketiga, sebutkan jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Nah, sudah selesai semuanya. Jadi sekarang kita mengambil kesimpulan dari materi tersebut. Jumlah zakat fitrah dan zakat mal yang harus dikeluarkan. Ya, terima kasih kepada anak bapak-bapak semuanya. Kemudian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Muksin. Oke, jadi tadi dari modul yang sudah kita pelajari, yang sudah Bapak upload, jadi
tadi ada beberapa bagian yang tertinggal dari baca doa yang dipimpin oleh anak, ya, 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 dan juga sholawat seperti itu, ya. ya Jadi Pak. ketika belajar itu nanti ya sesuai dengan apa yang kita rangkumkan, Pak. Ya Pak. Oke. Dari modul ini, Bapak menggunakan metode belajar apa, Pak? Berarti yang dari sudah Bapak buat modul belajar ini. PL. Oh, PPL. Oke, baik, Pak. Gimana tuh metode PPL, Pak? Gimana cara mengajarnya itu? Cara mengajarnya yaitu dengan pendekatan yang menanamkan pengetahuan baru pada siswa dengan menghadirkan masalah di awal pembelajaran untuk dipecahkan masalah oleh siswa secara bersama-sama, Pak. Oke. Tadi kan Bapak waktu di situ ditulisnya menggunakan kelompok. Itu bagaimana? Masuk nggak ke PBL-nya? Tadi Bapak kan melakukan pembelajaran Masuk. melalui diskusi, ya. Diskusi Ya, Pak. kelompok, ya. Pembagian Ya, kelompok, ya. Itu ya, bagaimana? Masuk tidak, Pak? Ke dalam PBL itu? masuk. Masuk, Masuk ya? pemecahan masalah secara bersama-sama, Pak, melalui diskusi. Oke, baik, Bapak. Ah, oke. Jadi satu lagi yang ingin saya tanyakan, jikalau ada siswa di dalam ruangan ini, Bapak SD, SMP ngajarnya? Iya, SD. Ya, SD. Oke, SD. oke. Kan di dalam satu kelas itu kan ada berbagai macam ya gaya siswa, Pak, ya. Ya, Ya, ada dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi kan ada pasti berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Ketika nanti uh, gaya pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, itu ada siswa yang mungkin dia tidak terlalu tertarik dan begitu paham dengan gaya yang Bapak terapkan di kelas. Dan yang sehingga menyebabkan si siswa itu dia kurang semangat belajarnya, atau nanti sehingga dia membuat keributan dan lain-lain sebagainya, mengganggu kawan. Itu bagaimana strategi Bapak itu? mungkin cara yang pertama untuk mengatasi masalah tersebut, misalnya ada anak yang susah diatur, maka kita harus merancang metode pembelajaran yang lain, yang bervariasi. Misalnya metode yang sesuai siswa akan fokus, supaya siswa akan bertambah semangat belajarnya. Sebab setiap siswa berbeda karakter. Jadi kita harus sesuaikan dengan metode pembelajaran yang lain. Dan mungkin yang kedua yaitu kita harus membuat kesepakatan dulu pada awal pembelajaran, sehingga siswa lebih bertanggung jawab. Kemudian kita harus sabar supaya tidak tidak hilang akal sehat kita, Pak. Mungkin ada anak yang ribut. Dan kita jangan sesekali membuat label pada siswa. Misalnya siswa A bandel, ataupun siswa B nakal, dan sebagainya. Itu, Pak. Oke, baik. Ya, Bapak. Jadi seperti itu ya yang Bapak lakukan, ya. Ya, Pak. Memang setiap siswa itu ada berbagai macam gaya belajarnya masing-masing, Pak, ya. Ada yang sering kita lihat itu ada 3 gaya gaya belajar siswa. Ada yang dia suka dengan gaya visual, Bapak. Gaya visual itu termasuk gaya yang dia ketika proses pembelajarannya menggunakan video, gambar, maka dia lebih cepat mengerti, lebih cepat paham dengan materi yang kita lakukan. Ada juga anak nanti yang dia lebih suka belajar menggunakan audio. Jadi siswa yang audio ini dia lebih cepat mengerti dengan mendengar. Jadi mode ceramah ini sangat
sangat bagus untuk dia bisa paham materinya. Itu anak yang audio. Ada juga nanti yang gaya belajarnya kinestetik. Ya kinestetik ini dia lebih ke praktek. Dia biasanya itu anak-anak yang suka olahraga atau apa, yang langsung mempraktekannya. Nah, itu sehingga agak lumayan susah kita untuk memadukan ketiganya. Nah, itu merupakan tugas kita sehingga ketiga ini tertarik untuk dan paham dengan materi yang kita berikan gitu Pak. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, Oke, sama-sama.